Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Isokutek teman-teman. Nah, untuk kalian yang sudah sering mampir di sini ya, kita sekarang ada di segmen Tech News. Untuk teman-teman yang baru mampir, selamat datang. Dan apa sebenarnya video ini? Video ini ya kita membahas mengenai informasi seputar teknologi terbaru. Nah, di episode kali ini ada 3 informasi yang menurut saya penting, yaitu mengenai website Poco yang katanya akan tutup. Kemudian ada informasi mengenai Snapdragon 8 Gen 4 dan juga ada smartphone terbaru dari Vivo yaitu Vivo X200 series. Nah, seperti apa pembahasannya? Mari langsung kita masuk ke informasinya. Poco sebagai sub-brand dari Xiaomi, mereka mengumumkan akan menutup layanan website dan juga layanan aplikasi mereka. Nah, informasi ini langsung ada di website dari Poco Indonesia. Kalian bisa lihat juga di situ, dan ini sifatnya pemberitahuan penting. Semuanya akan pindah ke Mi Store. Jadi kalian juga bisa lihat di sini. Tanggal 9 bulan Oktober tahun ini mereka mengumumkan bahwasanya semua yang berhubungan dengan Poco akan dihandle langsung di Mi Store dan juga di websitenya Xiaomi. Jadi teman-teman bisa lihat di sini tanggal 21 Oktober tahun 2024 situs Poco dan aplikasi Poco Store tidak bisa lagi digunakan untuk belanja. Kemudian pada tanggal 31 Desember 2024 situs dan aplikasi Poco Store resmi akan ditutup. Nah, ini sebenarnya memudahkan kita sebagai konsumen ya, karena kalau ada 2 website gini, ada 2 aplikasi, itu sebenarnya agak sedikit membingungkan, karena sebenarnya Poco dan Xiaomi ini dalam satu perusahaan ya. Ya udah pakai website Xiaomi dan juga aplikasi belanja Xiaomi itu sebenarnya udah cukup. Dan penutupan aplikasi dan juga website dari Poco ini bukan hanya di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia ya, yang ada Poconya di situ. Semuanya akan di-merger jadi satu di Xiaomi Store atau di website Xiaomi. Jadi seperti itu teman-teman. Selanjutnya ada informasi menarik yang berkaitan dengan Snapdragon 8 Gen 4 yang kali ini itu ada di OnePlus 13. Ya, teman-teman pasti tahu bahwasanya OnePlus 13 ini akan menggunakan Snapdragon 8 Gen 4. Bahkan di tanggal berapa ini? Tanggal 11 September kemarin di tahun 2024 itu sudah ada bocoran mengenai hasil benchmark daripada OnePlus 13 yang menggunakan Snapdragon 8 Gen 4. Dan performanya itu udah di atas Bionic A18 dan juga A17 Pro dari Apple. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah hasil benchmark Geekbench 6. Single core-nya di 3236, kemudian multicore-nya ada di 10046. Nah, angka ini kalau dibandingkan dengan Bionic A18 itu 18% lebih kencang khusus multicore-nya ya. Kemudian kalau dibandingkan dengan A17 Pro ya, itu 39% lebih kencang. Nah, ini sebenarnya udah kelihatan bahwasanya kemampuan dari Snapdragon 8 Gen 4 ini luar biasa gitu. Nah, tapi informasi yang menarik bahwasanya OnePlus 13 ini dikabarkan itu akan menggunakan Snapdragon 8 Gen 4 versi custom. Nah, ini menarik nih, karena di Snapdragon 8 Gen 4 yang sebelumnya yang bocor tadi itu kita nggak tahu masih pakai yang custom atau enggak, tapi dikabarkan ini bahwasanya OnePlus 13 ini akan menggunakan Snapdragon 8 Gen 4 custom. Ini informasinya. Jadi OnePlus 13 ini akan dirumorkan akan menggunakan Snapdragon 8 Gen 4 customized atau versi custom, yang dimana tujuannya adalah untuk menyaingi performa dari Bionic A18 Pro dalam hal power efisiensi. Nah, jadi bisa dilihat di sini. Mereka memang bisa mencapai angka 10.000 poin lebih ya untuk multicore-nya yang udah kita bahas tadi. Tapi mungkin kemungkinan ini ada satu hal yang membuat pihak dari OnePlus itu pengen mengcustom Snapdragon 8 Gen 4 ini. Ya, mungkin yang pertama power efisiensi, karena di sini diberitakan bahwasanya mereka ingin menyaingi power efisiensi dari A18 Pro, yang berarti power efisiensinya jelas ini ada di bawah A18 Pro. Kemudian suhu, bisa jadi suhunya yang ketika penggunaan
ketika menggunakan Snapdragon 8 Gen 4 versi biasa, suhunya luar biasa panas. Jadi mereka ingin menurunkan suhunya, suhu kerja dari Snapdragon 8 Gen 4, dan untuk menambah power efisiensi dari Snapdragon 8 Gen 4. Toh performanya menurut yang sudah ada, datanya yang sudah ada, mereka sudah unggul di multicore dibandingkan dengan prosesor Bionic A18, SoC Bionic A18. Jadi menurut saya ini adalah hal yang bagus banget dari OnePlus, karena mereka nggak langsung caplok aja SoC dari Snapdragon, tapi mereka pengen mengcustom Snapdragon 8 Gen 4. Jadi dengan ini bukan hanya Samsung aja yang menggunakan, biasanya kan Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy dan lain-lain sebagainya punya Samsung itulah. Nah, dengan adanya OnePlus yang juga punya kesempatan untuk mengcustomize, jadi lebih banyak lagi brand smartphone yang menggunakan versi customize atau versi custom dari prosesor miliknya Qualcomm. Dalam hal ini Snapdragon 8 Gen 4 versi custom. Ya, kabarnya masih rumor, tapi mudah-mudahan ini terrealisasi dengan baik, karena ketika sebuah brand itu berani mengcustom SoC, ya berarti mereka udah bisa menyesuaikan SoC dengan kebutuhan dari smartphone mereka, smartphone yang akan mereka buat. Dengan begitu lebih optimal, lebih efisiensinya lebih bagus, suhunya lebih terjaga dan lain sebagainya. Mudah-mudahan seperti itu. Siapa yang diuntungkan? Ya kita sebagai customer yang akan nantinya lebih diuntungkan lagi. Masuk informasi yang terakhir, yaitu Vivo X200 series. Jadi Vivo ini sudah mengumumkan smartphone terbaru mereka. Ada 3 varian, X200, X200 Pro Mini, dan juga X200 Pro. Nah, kesemua varian ini itu menggunakan Dimensity 9400. Ini SoC terbaru dari Dimensity yang udah kita bahas sebelumnya di video ini nih. Nah, tontonnya yang itu. Oke, langsung aja kita nyontek di GSM Arena ya. Jadi Vivo X200 itu akan menggunakan Dimensity 9400, kameranya menggunakan Zeiss, dan juga dia menggunakan curve display, quad curve display. Jadi teman-teman bisa lihat untuk prosesornya pakai MediaTek 9400. Kemudian ini semuanya sama ya, X200, X200 Pro Mini, kemudian X200 Pro, itu semuanya menggunakan Dimensity 9400. Yang membedakan adalah di bagian layarnya. Nah, ini saya sudah langsung sediakan di bagian sebelah paling kiri ya berarti ya, nggak tahu lah ya, paling kiri itu Vivo X200, tengah X200 Pro Mini, terus kanan X200 Pro. Ini menurut daripada GSM Arena, dan kita lihat differnya aja. Jadi bagian yang berbeda, yang tadi untuk SoC-nya itu sama persis, dia menggunakan MediaTek Dimensity 9400. Yang membedakan ada pertama di dimensi, jelas karena dimensinya di sini beda. Vivo X200 biasa beratnya 197 gram, Pro Mini 187 gram, dan Vivo X200 Pro itu 223 gram. Paling ringan ada di Vivo X200 Pro Mini ya. Kemudian untuk bagian layarnya ini juga beda. Yang paling kecil ada di bagian Pro Mini karena menggunakan 6,31 inci ya. Untuk jenis layarnya LTPO AMOLED, sedangkan yang X200 biasa itu 6,67 inci menggunakan AMOLED. Dan yang paling gede tentunya adalah X200 Pro 6,78 inci ya. Sebenarnya hampir sama di 6 incian. Kemudian apalagi yang membedakan ada di resolusinya. Resolusinya 1260 x 2800. Kalau ini 1216 x 2640. Ini 1260 x 2800. Ini sama persis nih antara X200 dengan X200 Pro. Kemudian untuk internalnya. Nah, untuk X200 teman-teman bisa lihat di sini. Sebentar. Kita lihat di sini ya. X200 itu ada varian 12GB 256, 12GB 512, ada 16GB 512, ada 16GB 1TB. Sedangkan di X200 Pro Mini 256 12 512 ya 256 12GB 512 16 1TB 16, lebih dikit ya untuk variannya. Kemudian di yang paling tinggi X200 Pro itu 256 12 512 16 1TB 16. Ini sama antara Vivo X200 Pro dan Vivo X200 Pro Mini. Yang beda untuk varian RAM dan juga internalnya ada di X200 yang standar. Kemudian yang jelas ada di bagian kamera. Ini pasti beda.
Main kamera dari X200 yang standar yang biasa itu 50 megapiksel. Ini sama persis nih, 50 megapiksel 1.6 23. Nah, ini sama persis. Yang membedakan ini ada di bukaan ya. Bukaan di X200 Pro itu 1.156, sedangkan di X200 Pro Mini dan X200 Pro itu 1.128. Jadi lebih lebar untuk bukaan X200 Mini dan juga X200 Pro Mini dan juga X200 Pro yang biasa. Nah, kemudian untuk di X200 itu ada periskop telefoto sama-sama 50 megapiksel. Ini sama persis dengan X200 dan X200 Pro Mini. Nah, antara ini dengan yang ini itu sama persis. Yang beda ada di X200 Pro yang tanpa mini. Itu dia menggunakan 200 megapiksel f2.7. Untuk fokalnya ada di 85 mm. Nah, jadi ini beda nih untuk periskop telefotonya. Untuk optical zoomnya 3 kali, ada OIS, ada PDAF dan sebagainya. Sedangkan di yang Vivo X200 Pro itu 3,7 kali optical zoom. Nah, seperti itu. Kemudian ada kamera ketiga. Jadi semua kamera ini kayaknya 50 megapiksel ya. 50 megapiksel yang dua ini ultra wide, yang tadi kan kamera pertamanya wide, sedangkan yang ini ultra wide. Ini kayaknya ultra wide-nya sama persis, 50 megapiksel f2.0 15 mm untuk focal length-nya. Untuk sudut pengambilannya atau sudut tangkapnya, sudut jangkauannya itu di 119 derajat. Ini sama persis untuk di ultra wide-nya. Jadi yang membedakan yang pertama ada di bukaan lensa kamera utama. Kemudian ada di periskop telefoto, yang dimana antara yang X200 dan X200 Pro Mini itu sama. Yang beda ada di X200 Pro yang menggunakan 200 megapiksel telefoto kamera. Tentunya ketiga kamera tadi itu dia menggunakan Zeiss Optik dan juga Zeiss Stay Lens Coating dan lain sebagainya. Untuk videonya 4K 1080p Gyro AES untuk yang biasa. Untuk yang Pro Mini 4K 30 sampai 60 fps, 1080 30 sampai 120 fps. Wow, ada gyro juga, ada HDR. Jadi untuk video kayaknya lebih bagus di Pro Mini ataupun Pro ya. Karena di Pro 8K 30 fps, 4K 30 60 120, 1080 itu nggak tahu berapa fps ini. Kemudian support dengan gyro AES dan 10 bit HDR. Wow, luar biasa. Selfie kameranya sama persis 320 megapiksel f2.0 20 mm untuk focal length-nya, ultra wide dan 4K 1080. Kemudian apa lagi yang membedakan? Kita lihat aja di sini difference-nya. Kemudian yang membedakan lagi ada di bagian baterai, teman-teman. Baterainya untuk yang Vivo X200 biasa itu 5800 mAh, sedangkan untuk yang Vivo X200 Pro Mini itu 5700, mungkin karena bodinya lebih kecil ya. Terus kemudian yang paling gede, yang paling bongsor itu ada di Vivo X200 Pro dengan 6000 mAh. Nah, yang satu ini kalau teman-teman lihat ini 90 watt sama untuk charger yang menggunakan kabel, sedangkan yang menggunakan wireless. Nah, yang satu ini Vivo X200 itu kayaknya nggak bisa guys ya. Jadi yang bisa cuman Vivo X200 Pro Mini dan Pro yang biasa yang support 30 watt wireless charging. Nah, ini model-model dari Vivo X200 ya guys ya. Jadi kamera belakangnya bulat gini dan di sini ada lensa Zeiss. Iya, ada tampilan lensa Zeiss. Ini kok ada 4 ya? Satunya flash atau gimana? Tadi kan 3 ya kameranya. Jadi kayak gini, Vivo X200 ada 3 warna tadi ya. Ada black, ada blue, ada sama titanium. Ini Vivo X200. Yang satu ini Vivo X200 Pro dan X200 Pro Mini. Sebenarnya mirip-mirip sih. Cuman ya itu tadi yang membedakan mungkin dari spesifikasinya kayak gitu-gitu ya teman-teman ya. Nah, ini nih susunan daripada itunya. Dia lebih jelas nih. Nah, kayak gini ya. Jadi untuk
kameranya kayak gini. Oh, cuman tempelan 200 megapiksel. Jadi 4 itu, yang satunya tempelan ataupun flash ya mungkin ya. Nah, ini untuk harganya Vivo X200 Pro, Sapphire Blue, Titanium Grey, Moonlight White, dan Carbon Black. Nah, kayak gini. Untuk harganya mungkin sekitaran 748, mulai dari 748 untuk yang Vivo X200 Pro. Sedangkan yang Pro Mini kalau di convert itu mulai harga $663 seperti itu. Nah, ini warna Pro Mininya. Ada Titanium Green, Light Pink, Plain White, dan juga Simple Black. Wah, menarik nih yang mini nih. Kalau kalian misalkan ambil yang mini nih, mantep nih. Yang X200 yang biasa berapa? Nah, kalau kita lihat yang X200 yang biasa itu harganya mulai harga $605. Lebih murah memang ya yang X200 biasa. Nah, pilihannya yang tadi itu ada 3 warna, ada black, blue, dan ada 4, black, blue, grey, dan juga putih ya kalau nggak salah. Seperti itu teman-teman untuk Vivo X200 series. Gimana menurut kalian mengenai handphone yang satu ini? Nah, mudah-mudahan cepat masuk karena di tanggal 14 hari ini tepat saya membuat video ini, sebenarnya itu baru aja pengumuman, hanya pengumuman. Untuk pembeliannya itu bisa dilakukan di tanggal kalau nggak salah 19 Oktober ya. Dan masuk ke Indonesia kapan ya kita nggak tahu masuknya kapan ya, kita tunggu aja Vivo X200 series ini masuk ke Indonesia. Jadi itu aja untuk informasi kali ini. Gimana menurut kalian mengenai informasi yang sudah disampaikan di episode kali ini? Kalau menarik silakan di-share, semuanya boleh nge-share di grup WhatsApp kalian, di grup alumni kalian, dan sebagainya boleh. Biar yang lainnya up to date juga dengan informasi terbaru seputar teknologi. Dan terima kasih udah menonton sampai menit ini. Sampai jumpa teman-teman di video berikutnya. Saya Afat pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.